Ya, selamat pagi Mbak Hana, selamat datang kembali ya di layanan konseling kita. Setelah 2 hari kita nggak ketemu ya. Iya, lagi juga Kak. Oke, gimana nih? Apakah kesibukannya masih sama kayak kemarin nonton film? Masih, Ini kita masih libur juga. mungkin film yang Grateful itu apa sih namanya? The Grateful. Itu udah dilanjutin atau masih mangkrak gitu di tengah film? Udah selesai gitu ya. Oke. Gimana nih kalau dikasih rating itu filmnya berapa? Kalau buat aku itu sekitar 8 lah. Oh, 8 per 10. Itu bagus banget ya, Mbak. Bagus, Bagus lumayan. gitu. Mungkin pernah kena spoiler kah dari filmnya atau emang pure udah nonton dari situ aja? Kebetulan aku nonton dulu gara-gara spoiler dari TikTok, cuplikan gitu, makanya aku lanjut ke Netflix. Oh, berarti tetap lanjut ya gitu ya. Iya. Biasanya kan kalau orang apa sih namanya udah kena spoiler tuh ogah gitu loh Iya. lanjutin gitu. Berarti ini tetap lanjut ya, Mbak Iya, ya. karena penasaran juga sama filmnya. Tapi kayak nyesel gak nonton itu? Enggak, karena kan cuma liburan doang. Oh, oke. Mungkin ada film lain gitu yang ditonton selama 2 hari kita nggak ketemu itu? Ya paling nonton anime. Oh, ada itu rekomendasi mungkin? Rekomendasi apa ya, dari yang aku tonton paling Tensura. Tensura gitu. Oh iya, bentar lagi mau keluar juga ya season barunya ya. Iya betul Kak. Oke. Ini kita kan udah nggak ketemu sama 2 hari ya Mbak. Mungkin kita akan mengulas kembali nih. Kemarin kita pertemuannya ada apa aja. Mungkin kira-kira Mbak nih sama ya sama kayak kemarin ya, sebelum kita memulai kita menentukan waktunya terlebih dahulu. Kira-kira nih Mbak mau berapa lama? Apakah sama kayak kemarin atau mungkin ada perpanjang atau pengurangan? Mungkin sama kayak kemarin dulu. Oke, baik. Sama kayak kemarin ya, seperti jika waktunya sudah habis, nanti bisa menambah waktu atau misalnya stop kalau misalnya sudah cukup ya Mbak. Mungkin saya izin mengulas kembali apa sih yang 2 hari lalu kita bahas di pertemuan yang pertama. Yang sebelumnya Mbak ini memiliki berbagai perasaan emosi yang sebenarnya tidak bisa ditebak ya Mbak. Seperti karena Mbak itu mengalami overthinking yang berlebihan di kehidupan sehari-hari, khususnya pengalaman sebelumnya itu di tempat magang, di mana ada beberapa orang yang Mbak itu tuh memiliki ketidaknyamanan karena pandangan dan juga ekspresi-ekspresi mereka gitu yang membuat Mbak ini memiliki overthinking. Dan hal itu dimulai dari trauma beberapa waktu ya sebelumnya ya, karena Mbak dulu pernah tanpa sengaja melukai perasaan orang lain karena omongan Mbak yang secara langsung itu, yang spontan seperti itu ya Mbak. Nah, lalu di sini Mbak ingin memiliki pikiran yang lebih positif, kemudian ingin fokus kepada kehidupan diri sendiri tanpa harus memikirkan pandangan orang lain terhadap dirinya Mbak. Kira-kira selama 2 hari apakah ada perkembangan yang dari permasalahan yang sedang Mbak hadapi, atau mungkin ya cukup di situ saja tidak ada perkembangan apapun? Sebenarnya 50-50 karena kan saya selama 2 hari ini cuma di rumah aja, nggak ketemu orang, cuma laptopan, nonton film. Kalau misalnya buat perkembangan, ya paling tiap bangun tidur suka ngasih kata-kata afirmasi gitu buat diri sendiri. Oke, berarti yang sudah dilakukan masih sama ya terhadap yang lalu-lalu. Mbak sudah melakukan afirmasi positif kepada diri agar tidak sering merasa overthinking, dan tapi selama 2 hari ini tuh Mbak sendiri tidak pernah bertemu dengan siapapun tuh karena sibuk dengan diri Mbak sendiri ya. Oke, baik. Di sini kan saya melihat ya potensi yang ada di dalam diri Mbak. Kalau diri Mbak itu ingin memiliki keinginan berubah dari pengalaman yang Mbak rasa itu buruk, karena dulu Mbak itu sering katakanlah tidak sengaja melukai perasaan orang lain dan memiliki keinginan untuk berubah. Namun di sini yang saya lihat perubahan yang Mbak sedang hadapi itu tidak berlangsung dengan baik, dengan adanya beberapa trauma yang masih Mbak rasakan seperti itu. Mungkin dari sini
perubahan yang sedang Mbak rasakan ini sudah berlangsung selama berapa lama? Mungkin sudah sekitar sejak dari saya sekolah kayaknya Kak. Berarti kurang lebih sudah 3-2 tahun ya? Lebih mungkin Mungkin. Berarti karena nggak nentu juga lupa ya. ya, berarti saya katakan Mbak ini sedang menjalani perubahan terhadap diri sendiri selama kurang lebih 3-2 tahun ya. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Ya. Ya, mungkin dari sini yang sudah Mbak lakukan adalah memberikan afirmasi kepada diri sendiri secara positif setiap hari. Lalu berusaha untuk tidak memikirkan pandangan negatif atau ekspresi orang lain. Ya. Seperti itu. Yang kemudian Mbak ingin berbicara lebih baik dan juga mengedepankan perasaan orang lain terhadap apa yang sudah Mbak katakan. Seperti itu. Mungkin dari sini saya ingin bertanya ya Mbak, saat memikirkan kayak perasaan atau mungkin ekspresi orang lain itu langsung terjadi tiba-tiba kah, atau mungkin kayak Mbak melihat itu terus diam terus memikirkannya di rumah? Saya melihat langsung ekspresi mereka, terus abis itu saya mulai di tempat itu juga itu mulai mikir yang apa ya, aneh-aneh lah. Mungkin ada nggak sih kayak kondisi di mana Mbak tuh nggak memikirkan secara langsung seperti itu, dan mungkin karena terlalu sibuk atau mungkin kayak setelah itu teman-teman ada yang ngajakin ngobrol, itu pernah nggak mikirin itu? Itu bisa aja sih, karena saya sendiri juga orangnya gampang ke distract. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba ngajak ngobrol, itu bisa aja saya jadi lupa gitu. Gitu. Jadi emang di sini tuh hal itu bisa membantu ya Mbak. Kalau misalnya Mbak merasa demikian, kayak melihat ekspresi orang lain yang katakanlah buruk atau negatif, terus Mbak supaya nggak kepikiran perlu distraksi gitu ya. Betul. Mungkin apa nih yang distraksi yang menurut Mbak tuh dapat membantu diri Mbak? Baik lagi kalau misalnya lawan bicara saya cuma satu orang, itu ketika bicara saya entah mulai ganti topik atau mereka menunjukin dari ekspresi mereka kalau mereka tuh fine aja. Mungkin ada lagi selain itu? Kalau misalnya lagi rame-rame, yaitu ketika mungkin tiba-tiba ada yang ngobrol atau saya ada kesibukan lain seperti itu. Ya, berarti emang distraksinya itu karena ada kesibukan ya Mbak, atau mungkin hal sesuatu yang membuat hati Mbak lebih tenang. Seperti tadi, kalau misalnya orangnya sendiri, perubahan ekspresinya itu yang katakanlah yang lebih baik, itu lebih positif, yang membuat diri Mbak itu merasa, oh ini tuh dia tuh nggak mikir jelek ya tentang aku ya, seperti itu. Nah, dari tadi yang sudah Mbak katakan nih, kira-kira kan tadi sudah bisa menyusun solusi ya untuk permasalahan Mbak ya. Misalnya itu permasalahan Mbak yang memiliki pandangan ketakutan terhadap pandangan negatif orang-orang. Kira-kira Mbak bisa menyusun sendiri nggak seperti apa sih solusi yang bisa diambil dari pertemuan kita hari ini dan juga 2 hari yang lalu? Kalau buat solusi, sebenarnya distraksi itu kan bukan solusi ya, mainnya kan kayak kebetulan gitu. Kalau misalnya solusi, sebenarnya saya belum terlalu tahu juga, tapi saya belajar buat apa ya, berani nanya langsung ke lawan bicara. Terus kalau misalnya mereka memang ada benar dari feeling saya itu yang jelek itu, saya kemudian minta maaf. Begitupun kalau misalnya mereka nggak ada perasaan aneh-aneh tentang saya tetap terima kasih Kak.
Oke. Itu tadi solusi yang katakanlah akan dilakukan ya jika nanti Mbak bertemu dengan orang lain lagi dan memiliki perasaan overthinking seperti itu. Mungkin kalau boleh saya tanyakan nih, seberapa besar komitmen Mbak ingin menyelesaikan masalah ini? Kalau misalnya saya berikan dari angka 1 sampai angka 5, sama kayak seperti 2 hari yang lalu, di mana angka 1 ini Mbak memiliki komitmen yang cukup kecil ya, seperti Mbak sendiri itu akan menyelesaikan masalah ini nanti-nanti saja gitu. Nanti katakanlah kalau Mbak sudah merasa lebih buruk, Mbak akan menyelesaikannya saat itu. Tapi semakin besar komitmennya, semakin cepat Mbak akan melaksanakan tadi solusi yang sudah Mbak susun. Kira-kira ada di angka berapa komitmen Mbak saat ini? Saya yakin di angka 9. Berarti di angka 1 sampai 10, Mbak ada di angka 9 ya? Ya, Oke, mungkin demikian. Kira-kira kapan akan melakukan solusi yang tadi Mbak sudah susun? sebenarnya saya sudah ngelakuin hal itu dari sebelum-sebelumnya, cuman eh, tetap saja saya selalu kepikiran hal-hal seperti itu lagi, maksudnya selalu terulang kembali gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya komitmen saya ya mulai dari sekarang kalau bisa sih. Oke, berarti kita harus membuat rencana seperti cadangan ya, plan B ya, seperti itu. Dan tadi kan kira-kira apakah afirmasi positif yang selalu Mbak lakukan setiap pagi itu akan bisa berdampak apabila Mbak melakukan afirmasi positif itu saat merasakan overthinking? Seperti misalnya Mbak tuh merasa overthinking nih karena melihat rekan kerja yang ekspresinya katakanlah kecut ya, terus kayak langsung enggak, dia tuh nggak seperti itu, aku tuh nggak seperti itu, mungkin dia lagi bad mood. Itu kira-kira afirmasi positif dilakukan saat merasakan overthinking apakah akan berdampak? Cukup cukup terdampak sih buat saya, karena baik lagi itu kan cuma perasaan saya doang. Kalau misalnya dari sayanya nggak ada apa ya, keinginan untuk berubah tentang pikiran itu, ya saya akan terus terjebak di situ. Makanya saya ubahlah pemikiran saya biar nggak selalu terjebak dalam situasi yang sama gitu. Baik, kan tadi kan Mbak sudah melakukan solusi dan juga plan B yang bagus sekali ya Mbak. Saya sangat mengapresiasi nih atas komitmen besar Mbak dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, jadi kan tadi sudah menyelesaikan solusi, lalu rencana plan B. Kira-kira ada hal nggak sih yang ingin Mbak katakanlah ulik kembali gitu dalam permasalahan yang sedang Mbak hadapi? Sebenarnya saya pengen tahu juga kenapa saya selalu seperti ini. Kira-kira apakah saya sendirian atau sebenarnya saya juga banyak, sebenarnya orang juga banyak yang merasakan hal seperti ini. Saya tuh pengen tahu juga apa permasalahan mereka. Nah, Dari tadi yang sudah Mbak katakan, saya ingin tahu nih, kan Mbak dulu kan pernah tanpa sengaja melukai perasaan beberapa orang ya. Nah itu kira-kira apakah katakanlah Mbak sudah berdamai dengan orang-orang itu atau belum? alhamdulillah udah berdamai, dan kita juga selalu berteman baik sampai sekarang. Lalu apa yang sebenarnya menjadi ketakutan yang katakanlah dari masa lalu Mbak? Saya takut uh, saya takut sama diri saya sendiri sih, karena aku balik lagi takut nggak bisa mengontrol, karena buat buat saya susah gitu buat mengontrol spontanitas kita dalam berbicara gitu. Kalau misal kayak kita ngomong terus tanpa jeda, terus tanpa sengaja juga kita ngeluarin kata-kata yang sebenarnya tuh bisa aja menyakiti lawan bicara. Nah, kita tuh dengan apa ya, spontanitas itu malah jadi masalah gitu. Oke, mungkin saya akan memberikan banyak simulasi ya. Bagaimana apa yang akan Mbak lakukan apabila Mbak dihadapi oleh diri Mbak yang seperti itu?
apa yang akan Mbak lakukan, apa jika Mbak bertemu dengan diri Mbak sendiri. Misalnya tuh Mbak sedang bercermin ya, terus kayak melihat perilaku Mbak yang seperti itu. Nah mungkin apa sih yang sebenarnya akan Mbak lakukan, atau mungkin katakanlah respon gitu. Kalau dari saya sih pasti akan langsung nanya kenapa bilang begitu, kenapa, eh, apakah spontan aja atau emang ada niat gitu. Berarti kan emang pada dasarnya Mbak sendiri kan tidak bisa menebak ya apa yang akan dipikirkan oleh orang lain seperti itu ya. Gitu. Mungkin apakah dari sini Mbak tetap akan merasakan ketakutan seperti itu, atau mungkin dengan mengubah mindset yang ada Mbak perlahan akan keluar dari ketakutan yang ada. Ubah mindset sih, Oke. itu cukup cukup berdampak buat saya. Cuman kadang saya juga nggak tahu situasi kedepannya bakal seperti ini lagi atau enggak, karena setiap pertemuan pasti kan berbeda topik gitu ya, atau kebiasaan seperti ini tuh memang sulit, bukan sulit, mungkin butuh waktu lama buat belajar mengubah gitu. Mungkin dari hal itu nih, kira-kira ada tambahan lagi nggak nih yang akan kita bahas? Tambahan, oh ya, karena saya sering ada sering overthinking dan sering merasa bersalah, terus akhirnya sering minta maaf, itu membuat saya jadi orang people pleaser gitu. Saya takut orang-orang akan ninggalin saya, jadi makanya saya selalu bersikap hati-hati, saya selalu menuruti apa kata lawan bicara saya gitu. Mungkin di sini adalah pentingnya perubahan mindset yang ada ya Mbak. Jadi kan Mbak sudah menyadari kalau misalnya perubahan mindset akan membantu dalam menyelesaikan masalahnya Mbak. Jadi bagaimana mindset Mbak kepada diri sendiri untuk katakanlah menyenangkan orang lain itu akan sangat berpengaruh. Kira-kira di sini kayak mindset untuk menyenangkan orang lain, untuk kayak sering meminta maaf, apakah akan berubah seiring berjalannya waktu, atau Mbak akan tetap berada di situ saja? Jujur saya bingung di situasi seperti itu, karena buat saya kalau misalnya kita terus-terusan terjebak dalam hal seperti itu justru akan merugikan saya sendiri, Kak. Makanya saya juga nggak pengen lah sering-sering buat nyenengin orang, minta maaf sama orang, terlebih sikap saya yang seperti ini. Jadi makanya saya bingung harus seperti apa. Oke. Mungkin di sini kalau boleh saya sarankan ya, Mbak ada baiknya membuat yang namanya jurnal. Nah, jurnal di sini tuh mengenai apa sih yang sebenarnya hari ini Mbak rasakan. Misalnya, terus siapa saja yang Mbak temui hari ini, apa perasaan yang Mbak rasakan saat bersama mereka, itu bisa dilakukan ya Mbak. Untuk apa? Tentunya untuk mengenal diri sendiri dan juga untuk mengenal emosi saat bertemu dengan orang lain. Dan juga itu akan membantu mengurangi overthinking yang Mbak rasakan. Karena kan dengan membaca kembali isi jurnal yang Mbak tulis, Mbak juga punya perubahan mindset seperti kalau dari yang lalu-lalu dia sih nggak akan seperti ini gitu. Jadi journaling itu akan membantu apa sih yang sebenarnya Mbak overthinkingkan seperti itu. Boleh, nanti saya coba. Oke, baik. Mungkin nanti bisa ditambahin dengan pemberian stabilo ya. Misalnya merah itu melambangkan marah, terus biru itu melambangkan kesedihan. Seperti kayak film itu ya, apa namanya? Yang Disney itu, yang emosi-emosi gitu. Itu mungkin bisa katakanlah membantu isi journaling Mbak seperti itu. Mungkin kira-kira nih ada tambahan lagi yang ingin Mbak bahas? Sepertinya tidak ada.
Oke, baik. Dengan itu saya izin merangkum ya apa saja yang sudah kita bahas di pertemuan hari ini. Di sini kita sudah menyusun solusi untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Mbak rasakan, seperti untuk melakukan afirmasi saat merasa overthinking, lalu mengubah mindset, yang kemudian untuk membuat journaling yang tentunya untuk membantu Mbak mengenali diri sendiri dan juga orang lain. Lalu di sini Mbak ingin berubah menjadi arah yang lebih positif dengan komitmen yang cukup tinggi, yaitu di angka 9, dengan waktu pelaksanaan saat bertemu dengan orang-orang tentunya ya Mbak. Ya, Oke. Mungkin di sini apakah dari sini ada pertanyaan nih Mbak mengenai hal ini? kayaknya nggak ada deh Kak. Oke, baik, jadi ya mungkin saya ingin memberi motivasi ya Mbak bahwa semuanya masalah kecil itu bisa menjadi besar jika tidak ditanggulangi bersama. Lalu trauma masa lalu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perubahan yang sedang Mbak rasakan. Namun jangan membiarkan trauma itu sangat mempengaruhi kehidupan Mbak yang ada. Dengan perlahan-lahan namun pasti masalah Mbak akan terselesaikan dengan baik ya Mbak. Jangan lupa untuk meminta bantuan orang lain seperti saya atau mungkin teman terdekat Mbak untuk diajak berdiskusi, curhat kecil atau mungkin meminta pendapat. Gitu. Mungkin untuk ini kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Nanti seperti biasa saya akan mengirimkan lembar evaluasi untuk Mbak isi. Lalu nanti kembalikan kepada saya ya Mbak. Mungkin selanjutnya apabila Mbak ada tambahan, pertemuan atau perkembangan mengenai solusi masalah Mbak bisa menghubungi saya seperti lewat WA ya atau mungkin Instagram seperti itu. Sudah cukup Mbak? Sudah Kak. Ya baik, terima kasih ya Mbak sudah Terima kasih juga Kak. berkontribusi terhadap diskusi kita dalam pertemuan 2 hari yang lalu dan juga pertemuan kita pada hari ini. Semoga Mbak sehat selalu dan juga selamat menikmati liburan ya Mbak. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih.